Halo Sobat Trader semuanya, selamat bergabung di Marlam Channel. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini atau konten ini. Saya berharap teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat hari ini. Semangat! Kita akan private trading hari ini. Saya bersama beberapa trader yang akan melakukan private edukasi secara online. Namun karena konten ini bermanfaat buat semuanya, saya sebagian besar nanti akan menampilkan secara online. Tapi kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa saya tampilkan di publik, saya tidak akan menampilkan supaya menjaga privasi, terutama bagi trader yang mengikuti private trading ini, karena beliau-beliau tidak ingin diekspos di dunia sosial atau sosial media. Nah, sebelum menyampaikan ini, saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semuanya yang mengikuti edukasi private secara online ini, masuk di bulan Maret, edukasi yang ke-7 atau Edu 7. Biayanya cukup sedang ya, mahal tidak, murah juga tidak. Menurut saya masih terjangkau. Namun mungkin bagi sebagian trader cukup mahal. Nah, untuk itu bagi yang mau mengikuti ini, ada fasilitas Tokopedia dan Shopee itu bisa diangsur. Ada 6 kali, 12 kali dan lain sebagainya. Jika memang niat mau belajar, silakan menggunakan fasilitas itu. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai ikut-ikut edukasi ini namun di kemudian hari menjadi masalah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena tempat edukasi sangat banyak sekali. Yang murah juga banyak, yang terjangkau juga banyak, yang gratis juga banyak. Silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan dipaksa mengikuti edukasi 7. Namun saya menyampaikan bahwa edukasi ini sangat bermanfaat buat kita semuanya, karena kita bisa mengenal trading dengan baik, mempunyai cara trading yang baik, mempunyai perencanaan yang baik, trading plan yang baik, sehingga kita paham tentang risiko, tentang rewardnya, tentang bisnis trading, dan potensi untuk mendapatkan penghasilan dari trading dan bisnisnya. Oke, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang video ini atau konten ini. Saya menyampaikan tentang disclaimer bahwa perdagangan atau trading forex dan gold memiliki peluang mendapat keuntungan dan juga memiliki resiko kerugian. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang mau mengenal trading, ini harus dipahami. Selain ada potensi keuntungan, memiliki resiko kerugian. Pelajari dulu, pahami dulu terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Jadi belajar dulu, kenal dulu, terus dilatih, dicoba. Nah, kalau sudah paham, baru ke real account. Oke, Marlam Edu Trade atau Marlam Channel ini tidak menawarkan investasi, tidak menerima titip dana, tidak menawarkan perdagangan kontrak berjangka, tidak menerima pembukaan akun. Jadi semuanya hak masing-masing untuk melakukan pembuka akun langsung ke broker masing-masing sesuai pilihan. Bimbingan trading ini dan video ini atau konten ini bukan merupakan rekomendasi untuk melakukan transaksi, bukan signal trading. Bimbingan trading dan video ini sharing dasar trading dan cara transaksi trading forex yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan disclaimer ini bisa memberikan informasi bahwa trading forex itu memiliki
memiliki potensi mendapat keuntungan, tapi juga ada risiko kerugian. Jangan sampai mau untungnya, ruginya tidak mau. Nah, ini nggak benar ya. Jadi harus memahami untung rugi. Kemudian belajar dulu, investasikan waktu dulu untuk mengenal trading. Kemudian latihan, mencoba baik menggunakan akun demo maupun akun sen. Kalau sen itu menggunakan broker internasional, tapi kalau akun demo bisa menggunakan broker dalam negeri maupun broker lainnya. Jadi silakan disesuaikan mau demo akun atau sen. Kalau saya pribadi, saya lebih ke akun sen. Misalnya kita mencoba atau mempersiapkan diri ke depannya mau trading dengan dana 1.000, maka saya mempersiapkan akun sen sejumlah $10. Nanti di akun sen akan tertampak 1.000, angkanya 1.000. Meskipun nilai aslinya tetap $10, tapi di minta trader seolah-olah kita itu belajar trading dengan dana 1.000. Jadi pentingnya belajar adalah menguasai menggunakan lot dengan baik dengan angka yang akan kita trading ke depannya, sehingga terbiasa membentuk karakter kita, sehingga nanti ketika benar-benar kita siap, kita bisa melakukan trading seperti saat latihan. Nah, penting latihan adalah seperti itu. Jangan sampai latihannya amburadul, nanti di real akunnya akan lebih kacau. Atau sebaliknya, latihannya bagus, tertib, tapi di real akunnya kacau. Jangan sampai. Ini pentingnya latihan, edukasi. Silakan mencari tempat-tempat edukasi yang sesuai dengan keinginan Anda. Oke, saya juga akan menyampaikan bahwa apapun yang akan kita lakukan, kita perlu pondasi, perlu dasar ya. Ini sangat penting. Ibaratnya kita bangun rumah pun, kalau pondasinya kuat, pondasinya sudah dipersiapkan dengan baik, mau dibangun 1 lantai, 2 lantai pun ready. Kena gonjangan masih kuat, kena angin masih kuat, kena gempa masih kuat. Jadi pondasi ini sangat-sangat penting. Silakan dipersiapkan dengan baik ketika mau mengenal trading. Pondasi harus benar-benar dipersiapkan. Saya akan langsung ke materi berikutnya, yaitu pasar trading ya, pasar forex ya, transaksi forex. Ya, transaksi forex itu secara garis besar ada 3 sesi. Sesi Asia itu pagi sampai siang, sesi Eropa siang sampai malam, sesi Amerika malam sampai pagi. Jadi silakan ini dipahami karena ini sangat penting ya. Karena ini sangat penting. Jadi silakan sesi Asia itu pagi sampai siang atau sore, kemudian nanti atau jam ini, siang ini sampai malam itu market Eropa. Jadi bank-bank Eropa sana sudah melakukan transaksi. Kemudian nanti malam bank-bank Amerika mulai buka transaksi sampai pagi hari jam 2, jam 3. Jadi ini penting karena yang menggerakkan market forex itu adalah bank-bank, transaksi bank. Jadi silakan dipahami tentang jadwal market tadi. Oke, pagi sampai sore Asia, siang sampai malam Eropa, malam sampai pagi Amerika. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk semuanya. Ketika mau transaksi di market rame, maka cari market Eropa dan Amerika. Ketika mau scalping, cari market sepi, pasar Asia dan setelah market Amerika tutup. Oke.
Saya akan menyampaikan ini, teman-teman semuanya bisa bergabung di Himpunan Praktisi Perdagangan Investasi Digital atau disingkat Hiprinda. Websitenya hiprinda.org ya. Nah, ini ketua umumnya Pak Gema dan sekretarisnya Pak Nofri Simanjuntak. Jadi silakan teman-teman bergabung, saat ini masih gratis. Daftarnya di Hiprinda. Jadi tadi adalah himpunan praktisi. Jadi kita sebagai trader, sebagai IB, semuanya bisa join di himpunan ini. Himpunan ini adalah wadah. Kita tempat musyawarah. Apabila kita mempunyai sesuatu yang perlu dibahas, kita musyawarah. Nanti kita sampaikan aspirasi semuanya di pihak-pihak yang terkait tentang trading forex dan industrinya. Silakan join, saat ini masih gratis. Oke, saya langsung ke materi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang join di edukasi yang ke-7 atau edukasi 7 atau edu 7, ini dasar edukasinya adalah support dan resisten. Ya, ini materi utama. Pahami aja, support itu tahanan bawah, kemudian resisten tahanan atas sebelum terjadinya breakout atau penembusan area tersebut. Jadi area-area tersebut akan menjadi tahanan atau resisten atas, support di bawah. Ya, secara garis umum ada uptrend, support resisten, downtrend, support resisten, dan sideways. Itu yang sering saya pahami. Uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, di edukasi ini akan lebih membahas tentang yang sideways. Ya, seperti ini sideways, ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Ya, itu yang support resisten. Jadi secara garis besar, support resisten itu adalah tahanan sebelum terjadinya breakout. Dasarnya, apabila penjual dan pembeli belum melakukan transaksi dalam jumlah besar, maka akan terjadi sideways. Nah, waktu sideways inilah kesempatan kita mempersiapkan diri untuk melakukan transaksi ketika terjadi breakout. Seperti hari ini, ya. Ya, ini market yang sudah terjadi breakout. Secara garis besar, ini market ini mengalami sideways hampir 2 hari. Sering saya sampaikan bahwa sideways itu terjadi setelah terjadinya tren, kemudian pasar Asia, dan sebelum rilis berita ekonomi. Seperti contoh di chart ini, ya, setelah terjadi tren, kemudian sideways. Setelah terjadinya sideways, terjadi tren kembali, ya. Ini uptrend, yang ini uptrend, ini downtrend, dan sideways kembali. Nah, ini sudah sebagian breakout, ya. Sudah terjadi breakout, meskipun ini breakoutnya belum maksimal. Oke.
Jadi kita harus memanfaatkan peluang-peluang ini untuk mendapatkan profit, untuk mempersiapkan membuat trading plan. Jadi di edukasi ini atau di edukasi 7 kita memanfaatkan area-area tersebut karena kita bisa melihat dari handphone, dari PC, dari manapun ketika terjadi sideways. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah support resisten membentuk beberapa kali candle. Jadi candlenya terbentuk beberapa kali dan secara garis besar ringnya sama. Ketika terjadi seperti itu, kita mempersiapkan diri untuk transaksi. Transaksinya bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan transaksi ini dengan cara breakout, dengan cara retest, dengan cara limit. Nah, detailnya adalah kalau kita mau breakout, kita bisa menggunakan TF kecil supaya kita mendapatkan harga yang lebih ideal. Kalau kita sudah membentuk area sideways di area ini dan market sudah terjadi breakout seperti ini, maka kita bisa entry. Ini namanya breakout. Kemudian yang kedua adalah retest. Retest adalah terjadi breakout, kemudian harga kembali ke area sideways. Nah, kita bisa melakukan entry, ya, melakukan entry. Nah, ini namanya retest. Yang tadi, yang awal ini namanya breakout, yang ini namanya retest. Yang dimana di malam Edu Trade itu disebut BRO. BRO itu singkatan adalah break, retest, kemudian open. Nah, mari bro kita lakukan. Ayo bro kita lakukan. Nah, ini kita bisa melakukan entry ketika retest. Atau yang ketiga, kita bisa melakukan yang namanya limit. Limit itu bisa di area resisten, area sideways, maupun di support area sideways. Itu limit. Tinggal kita sesuaikan aja, kalau di bawah limit apa, kalau di atas limit apa. Karena kita melakukan limit. Limit ya, bukan stop ya, jangan salah ya, ini limit. Jadi BRO, BO, BRO, dan limit. Sangat simpel sekali. Jadi edukasi Marlam Edu Trade ini simple karena dasarnya adalah support resisten. Apa resikonya? Apa kelemahannya? Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa join di edukasi 7, di privat edukasi. Karena kalau sudah bicara tentang kelemahannya, ini adalah sesuatu yang perlu kita riset. Nah, riset itu perlu waktu, perlu biaya, dan tentunya Bapak Ibu semuanya harus mengeluarkan biaya juga supaya menghargai apa yang pernah kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di edukasi yang ke-7 itu ada yang namanya smart tool. Jadi selain mendapatkan materi seperti tadi, Bapak Ibu semuanya yang ikuti edukasi 7 akan mendapatkan tool trading, alat bantu trading. Yang mana ini kita bisa gunakan ketika terjadi breakout, kita entry, atau ketika terjadi retest kita entry menggunakan tool. Nah, nanti money manajemennya akan dihandle oleh smart tool ini atau tool trading ini. Sangat-sangat luar biasa ya, membantu kita untuk trading yang lebih baik. Risikonya tetap ada, tapi kita sudah memahami di mana risikonya. Oke, tool trading ini bermanfaat sekali ketika kita masih aktivitas di
tempat lain atau masih kerja atau punya bisnis lainnya. Karena kita bisa melakukan trading dari smartphone, jadi dari handphone kita bisa trading. Ketika mendapatkan area-area yang sudah kita plan dan terjadi breakout atau PO atau bro atau limit, kita bisa melakukan dari handphone, dari mana saja. Nah, kemudian saran saya smart tool-nya ditanam di VPS. Sewa VPS sangat murah sekali sekarang, karena sebulan sekitar $10 ya. $10 itu kita bayar 10 kali dapat 12 bulan. Jadi sangat mudah, sangat murah. Karena itu salah satu modal kita untuk trading, untuk bisnis ini. Jadi masih oke lah, masih nggak terlalu mahal dibandingkan usaha lain. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, manfaatkan waktu dengan baik, cari tempat edukasi yang sesuai dengan keinginan Anda, dan dapatkan ilmunya, kemudian dilatih dulu. Setelah latihan, setelah mantap, setelah cocok, baru menabung pelan. Misalnya 1.000, nabung $100 berarti perlu 10 kali. Kalau $50 perlu 20 kali. Ini cara-cara seperti ini lebih baik daripada kita harus utang ya, harus utang. Meskipun trading forex bisa untuk membayar, tapi itu bebannya sangat tinggi. Karena belum tentu bulan ini kita menghasilkan atau dapat hasil dari akun. Nanti angsurannya tetap harus dibayar. Tapi bagi yang sudah profesional, utang atau menggunakan fasilitas yang ada, nggak ada masalah, karena tentu sudah ada backupnya. Misalnya terjadi sesuatu, backupnya bisa digunakan. Jadi ketika ada informasi tentang cara trading dengan cara berutang, sangat hati-hati, jangan diterima mentah-mentah. Harus ada backupnya. Backupnya apa? Misalnya saya punya di tabungan yang nganggur atau uang tidak untuk beban keluarga, bukan untuk kebutuhan utama, misalnya 15 juta. Oke, itu setara sekitar 1.000. Maka kita bisa katakanlah mau berutang di online atau di fasilitas bank yang ada, ya silahkan, karena kita punya backup. Seandainya ada sesuatu hal yang tidak sesuai rencana kita, minimal backup kita bisa untuk menghandlenya. Jadi silakan dipahami dengan baik. Baik. Nah, karena ini marketnya sudah breakout, saya sebenarnya mau mencontohkan cara entry dengan smart tool, ya, dengan smart tool. Tapi saya akan coba dulu melihat marketnya kembali. Nah, ini terjadi koreksi dari breakout tadi. Nah, saya menunggu dulu apakah koreksinya sampai di sini. Kalau koreksinya sampai di sini, saya akan mencoba transaksi. Oke, sambil saya mempersiapkan, sambil menunggu marketnya, bagi Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, silakan disampaikan di komentar di Zoom ya. Bagi peserta edukasi privat, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom komentar, atau Bapak Ibu juga langsung bertanya di menggunakan mic. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti online, mengikuti di Facebook, jika mau bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar.
Oke, ini sambil nunggu market, jadi silakan kalau Bapak Ibu semuanya yang mengikuti private edu trade ini mau bertanya, bisa sampaikan di Zoom di kolom komentar atau bisa langsung gunakan mic. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti live streaming ini melalui Facebook, bisa bertanya di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang Oke, sambil nunggu market ya, saya akan menunggu di antara dua area. Di area ini ya, di area ini atau di area ini. Saya akan coba melakukan transaksi. Bapak Ibu semuanya perlu dipahami, malam ini ada rilis berita ya. Saya akan coba cek dulu. Oke, jam 20.30. Oke, ada rilis berita nanti ya, ini jam 20.30 ya, 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini rilis unemployment change atau pengangguran. Penganggurannya perkiraannya naik dari bulan sebelumnya. Perkiraannya naik dari bulan sebelumnya. Apabila sesuai dengan perkiraan, kemungkinan besar GU akan naik. Namun, kalau rilisnya di bawah 190 atau di bawah 195, kemungkinan GU akan turun. Oke, jam 20.30 ya. Kemudian jam 22 juga penting ini. Kalau ini speak ya, pidato. Jadi kita tidak bisa memperkirakan seperti apa. Terutama saya tidak bisa memperkirakan ya untuk yang jam 22. Kemudian di jam 1 ada juga untuk USD, ini ada rilis berita juga. Jadi silakan diwaspadai. Oke, kembali ke MetaTrader. Harganya tidak ini ya, tidak terjadi koreksi sampai perkiraan. Nah, kita bisa menunggu. Kalau sudah mempunyai trading plan seperti ini, bisanya kita menunggu. Kalau kita tidak sabar, biasanya langsung entry. Kemudian nanti setelah terjadi market bergerak tidak sesuai dengan trading kita, akhirnya kita tidak siap. Jadi yang utama adalah trading plan kita atau perencanaan kita. Kita mau buy di mana, sell di mana, dan kenapa. Jadi pentingnya trading plan adalah untuk perencanaan. Jadi sebelum trading plan kita harus berencana atau merencanakan. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta. Bagaimana kalau sudah breakout dan kita tidak mengetahui harga breakoutnya? Nah, solusinya adalah menunggu trading plan kita berikutnya atau skenario berikutnya, yaitu nunggu retest. Jadi kalau sudah breakout dan kita tidak memantau harga, kita jangan
mengikuti harga bergeraknya, tapi kita harus nunggu ketika terjadi retest atau koreksi. Nah, disitulah kita bisa entry. Oke, ini harganya sudah retest mendekati perencanaan kita. Saya akan coba transaksi ya. Ya, saya akan transaksi dari handphone ya. Jadi ini saya akan transaksi dari handphone saya. Nanti bagaimana reaksinya money management yang saya gunakan. Oke, ini saya B di sini ya. Nah, kemudian money management ini sudah menghandle-nya. Jadi saya transaksi dari handphone, akun yang ada di VPS saya ini sudah menghandle-nya. Money management-nya sudah menghandle-nya. Inilah alat bantu yang kita bisa gunakan untuk trading. Sesuai trading plan kita, ketika terjadi koreksi, kita bisa melakukan transaksi dan money manajemennya akan dibantu oleh Smart Tool ini. Nah, ini fungsinya Smart Tool. Jadi kita bisa transaksi dari handphone, dari manapun. Setelah itu kita percayakan ke money management yang ada. Kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Tidak harus mantengi chat, tidak harus mantengi akun. Semuanya sudah kita percayakan dengan money management yang ada di tool ini. Nah, itulah edukasi yang ke-7. Bagi Bapak Ibu semuanya yang memerlukan edukasi 7, silakan bergabung di edukasi 7. Cara ordernya Bapak Ibu semuanya bisa di Tokopedia atau Shopee, cari Edu 7, nanti ada gambar 0,01, Bapak bisa kunjungi di situ, bisa dibaca-baca atau bisa konsultasi di kolom chat di bagian Shopee dan Tokopedia tersebut. Nah, ini sudah money management sudah akan menghandle-nya. Ini saya entry 0,02 dan money management-nya sudah menghandle. Ada TP, ada SL-nya. Jadi nanti akan diselesaikan oleh money management ini, baik profit maupun pengendali. Jadi bisa saja ini profit kalau kita masuk di level tertentu, namun di level-level tertentu ada yang namanya pengendali. Pengendali fungsinya adalah untuk mengantisipasi kalau marketnya terjadi sideways atau tidak sesuai dengan trading plan kita, maka akun kita masih aman, minimal tidak sampai loss yang berlebihan. Jadi besok kita bisa trading kembali. Nah, itulah perlunya disiplin mengatur money management. Jadi silakan yang mau bergabung bisa order di Tokopedia dan Shopee. Manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk mengenal trading yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama Marlam Channel. Marlam Channel mengabarkan, Anda viralkan. Edukasi adalah investasi yang paling baik ketika mau mengenal trading. Setelah paham, setelah membentuk karakter, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan trading dengan akun real. Ketika sudah terbiasa dengan itu, kita mengalami jenuh, bosen, boring, dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu bisa melakukan bisnis trading. Sangat banyak sekali peluangnya. Untuk generasi-generasi muda, silakan. Ini potensi yang luar biasa. Regenerasi pasti ada. Persiapkan mulai sekarang. Berproses mulai sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dan saya tunggu kritikan, masukan, apapun bentuknya bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya.